Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar membaca Quran dengan Rasm Usmani, di mana rasm ini berbeda dengan rasm yang cetakan Indonesia, yang memang jika kita tidak belajar tentang cara membacanya ataupun melalui guru, maka ini akan kesulitan bagi kita untuk membaca dengan benar. Baik, kita mulai. Wat udairatin khaliyatil wasat hakada. Jadi kalau ada lingkaran kecil yang bentuknya seperti ini, fauqa ahadi ahrufil illah as-salasah al-mazidah rasman yadullu ala ziyadati dzalikal harf fala yuntaku bihi fil wasli wala fil waqaf. Jadi kalau ada tanda lingkaran seperti ini, maka di sini tidak dibaca, baik itu ketika membaca sambung ataupun membaca waqaf. Contohnya amanu. Jadi amanu di sini cukup satu alif, yaitu waw. Ya, ini dhammah bertemu dengan waw, ya cukuplah di situ dua harokat tanpa menambahi dengan adanya alif ini. Artinya di sini alif yang ada tanda lingkaran seperti ini itu tidak dibaca, ini la yuntaku bihi fil wasli, jadi wala fil waqfi, jadi tidak dibaca, jadi dianggap tidak ada gitu. Amanu, ya, jadi jangan dibaca amanu, ya, kepanjangan kalau seperti itu. Kemudian yatlu suhufa, yatlu suhufa, ini juga sama dua alif, dua harokat atau satu alif. Yatlu suhufa, jadi alif ini tidak dianggap atau tidak dibaca. Lanjut, la'ad bahannah, jadi la'ad di sini la'a, kemudian ada alif karena di atasnya ada tanda lingkaran seperti ini, maka alif ini tidak dibaca. La'ad bahannah ulaika. Jadi perhatikan di sini ada waw, kemudian ada tanda lingkaran di atasnya. Tanda lingkaran ini bukan tanda sukun, sehingga jangan dibaca ulaika. Jadi dibacanya ulaika. Kita lanjut. Min naba'il mursalin. Nah, ini jangan dibaca min naba'il. Di sini ada ya. Ini bukan tanda sukun, tapi ini namanya dairah khaliyatil wasat. Jadi istilahnya adalah dairah khaliyatil wasat, lingkaran yang di tengahnya itu kosong atau lingkaran lah gitu ya kalau bahasa kita. Kita lanjutkan. Banainaha biaidin. Banainaha biaidin. Maka di sini ada dua ya, maka yang dianggap cuman ya yang di depan, dan yang di tengah karena di atasnya ada lingkaran ini, maka tidak dibaca. Kita lanjutkan. Wawat udairatin qaimatin mustatilatin khaliyatil wasat hakada. Jadi kalau ada tanda lingkaran tapi bentuknya lonjong ke atas. Nah, kalau yang seperti ini kan lingkaran yang itu bisa dikatakan lingkaran yang sempurna ataupun bulat gitu ya. Kalau ini kan lonjong. Fauqa alifin ba'daha mutaharrik, setelah alif yang di atasnya alif, yang setelah alif itu ada harokat, huruf berharokat, yadullu ala ziyadatiha waslan la waqfan. Jadi kalau wasal itu dibaca, kalau waqaf itu tidak dibaca. Contoh ana khairum min, yadullu ala ziyadatiha waslan la waqfan. Jadi kalau dibaca ana, maka di sini dibaca ana, ada satu alif ana seperti itu. Tapi kalau disambung ana khairum min, nah, seperti itu. Sebagaimana keterangan tadi ala ziyadatiha waslan la waqfan. Jadi kalau waqaf itu dibaca ana, bukan dibaca an, jadi dibaca ana. Nah, kalau disambung dibaca pendek ana khairum min. Kemudian di sini lakinnahu wallah.
Nah, ini dibacanya kalau waqaf lakinna, ya, dua alif. Kalau disambung lakinnahu wallahu rabbi. Kemudian wa uhmilatil alif allati ba'daha sakinnahu anan nadhir. Nah, di sini kalau setelahnya itu adalah huruf sukun, maka tidak ada tanda yang lingkaran lonjong seperti ini. Min wad'il alama as-sabiqah fawqaha wa in kana hukmuha mislallati ba'daha mutaharrik fi annaha tasqutu waslan wa tathbutu waqfan li'adami tawahumi thubutiha waslan. Jadi walaupun ini di sini tidak ada tanda sebagaimana sebelumnya, maka di sini ketika waqaf itu juga sama. Ana, kemudian ada ayat sebelumnya, kemudian berhenti di ana. Nah, seperti itu. Ketika lanjut umpamanya tidak mau waqaf, maka langsung anan nadhir, ya, bukan dipanjangkan anan, bukan, tidak ada panjang di sini mengikuti yang sebelumnya. Tapi karena apa bedanya di sini dengan sebelumnya? Kalau yang sebelumnya ini yang ana di sini di depannya ada huruf berharokat. Kalau di sini adalah sukun, maka tidak perlu ditulis bentuk lonjong ataupun lingkaran lonjong seperti sebelumnya. Baik, kita lanjutkan wawat uraqsi khoin sogirotin. Nah, ini ternyata biduni nuqtah di sini ternyata tanda sukun di sini disebutkan adalah raqsi khoin sogirotin. Kepalanya huruf kho yang bentuknya kecil. Jadi kalau kita orang Indonesia mengatakan huruf berharokat sukun atau huruf sukun, ya, bertanda sukun. Nah, ini ternyata kalau di sini namanya itu adalah kho sogiroh, roksu kho, kepalanya kho. Ini ternyata adalah kepalanya kho, ya, kepalanya kho. Fauqo ayi harfin yadullu ala sukuni dzalikal harfi. Ya, ketika tanda kepalanya kho ini ada di atasnya huruf, maka huruf itu disebut sukun. Wa ala annahu madharun bihaitsu yaqra'uhu lisan. Nah, itu adalah sebagai tanda bahwa ada penekanan lidah di huruf tersebut. Contoh min khairin. Jadi ada tekanan min khair. Awa'adta qad sami'ah. Ini di atas huruf yang diberi kepalanya kho tadi. Nadijat juluduhum wa idh sorofna. Jadi wa idh sorofna. Kita lanjut ke wa ta'riyatul harfi min alamati sukun ma'a tasydidil harfi tali yadullu ala idghamil awwal fi tsani idghaman kamilan. Jadi kalau tidak ada tanda sukun yang di dalam kata dalam Al-Quran, maka ini menunjukkan idgham atau masuknya yang pertama kepada yang kedua dengan idgham kamilan bihaitsu yadhhabu ma'ahu dzatul mudgham wa sifatuhu, yang mana yang dimasukkan dan sifatnya itu menjadi tidak ada. Fa ta'riyatu tadullu 'ala al-idgham wa tasydid yadullu 'ala kamalihi. Nahu millinah. Jadi kalau ada di sini kalau kita baca min saja, ya, ini kalau linahnya ini tertutup ataupun kita tidak baca linah, maka kita akan membacanya min. Nah, kemudian di sini kenapa ketika bertemu dengan lam sukunnya ini ditiadakan? Maka di sini disebutkan inilah yang dinamakan dengan idgham kamil. Idgham kamil adalah makhraj dan sifatnya itu menjadi masuk ke dalam huruf setelahnya nun, jadi min linah. Jadi kita tidak bisa membacanya min linah karena nun ini sudah masuk ke lam, itu namanya idgham, masuknya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua secara di sini sebutkan idghaman kamilan, secara sempurna. Jadi kita harus memasukkannya min linah. Seakan-akan kalau ditulis itu adalah mim sama lam, mim sama lam, jadi nunnya sudah tidak ada. Millinah. Kemudian mir rabbik, jangan dibaca min rabbik.
min nur, mimma. Di sini ada penekanan karena nun ini memiliki sifat gunnah. Ujibat da'watukuma. Nah, ini ujibat da'watukuma. Di sini huruf taknya tidak ada tasydid, tapi kalau berhenti kita tetap membacanya ujibat. Ini pentingnya mempelajari Al-Qur'an. Jadi kalau kita berhenti di ujibat, tetap dibaca ujibat. Kalau digabung, ya, kalau digabung maka huruf taknya ini sudah tidak terbaca. Jadi kalau waqaf ujibat, kalau digabungkan menjadi ujibat da. Jadi tak dimasukkan ke dalam huruf dal. Ujibat da'watukuma. Kemudian asaw wa kanu wa qalat ta'ifah. Nah, huruf ta ini juga kalau kita berhenti wa qalat. Tapi kalau digabung wa qalat to. Jadi langsung ta ini bukan ditiadakan tapi masuk ke dalam huruf to secara sempurna. Jadi wa qalat to seperti itu. Barrafa'ahullah. Ini juga sama, jangan dibaca bal rafa'ah ini karena di sini tidak ada sukun. Nah, artinya ketidakadaan sukun di sini menandakan huruf yang tidak ada sukunnya ini dimasukkan kepada huruf setelahnya gitu. Barrafa'ahullahu ilaih. Wa kadzalika qauluhu ta'ala alam nakhluqukum. Begitu juga ada firman Allah alam nakhluqukum. Di sini ada huruf qaf ya yang tidak ada sukunnya. Ini perhatikan huruf kha ada sukun sehingga kita membacanya alam. Mim juga ada alam nah, alam nah. Nah, qaf ini tidak ada. Bagaimana cara membacanya? Nah, dalam Quran Utsmani ditentukan ketika sebagaimana yang barusan dijelaskan, ketika ada huruf yang tidak ada tanda sukunnya, maka ini artinya dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Jadi dibacanya alam nakhluqukum, langsung ke kaf. Alam nakhluqukum, bukan dibaca alam nakhluqukum. Nah, jadi langsung ke kaf. Kita lanjut. Wa ta'riyatuhu ma'a adami tasydidit tali tadullu ala idghamil awal fisani idghaman nakison. Ma'a adami tasybih haifu yadhhabu ma'ahu datul mudgham ma'a baqa'i sifatihi. Nahwu mayyaku. Nah, ini bedanya yang pertama, ini yang kedua, ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu ada tasydidnya. Ini wa qalat alam nakhluqukum, di atasnya ada tasydidnya. Nah, sekarang ini enggak ada tasydidnya. Apa bedanya nanti? Ini adalah yang dinamakan idgham nakis. Nah, idgham yang kurang dengan baqa'i sifatihi. Nah, baqa'i sifatihi, sifat dari huruf yang pertama itu masih ada. Mayyakul miwal, ini masih sedikit ada sama dengan yang di atas, walaupun harusnya ini lebih kurang daripada yang pertama. Yang lebih bisa dirasakan ataupun kita praktekkan sifat yang huruf pertama adalah farrotum. Jadi farrotum di sini tidak dibaca sebagaimana di awal. Kalau di awal itu dibacanya langsung ke ta, tok masuk ke ta langsung, tidak ada huruf tok lagi. Maka kalau di sini beda. Kalau farrotum di sini karena huruf taknya tidak bertasydid, maka huruf toknya tetap ada yang namanya di sini sifat, ada sifatnya huruf tok. Farrotum, farrot, tapi tidak disukunkan. Kalau kita sukunkan menjadi farrotum, seperti itu. Nah, jangan sampai mensukun karena di sini sudah masuk ke ta, tapi sifat dari to ini tetap ada. Farrotum. Jadi to-nya tetap ada sifat yang disebutkan walaupun tidak terdengar. Farrotum. Kemudian basauta. Jadi mengucapkan huruf to di sifatnya saja langsung ke ta. Basauta. Nah, jadi kalau kesalahan pertama adalah basatokta. Nah, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, nanti toknya ini dimasukkan ke ta, basatta. Itu juga salah.
Maka yang benar adalah bagaimana to sifatnya ini masih ada, basalta, 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 seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini juga sama, ahadta, ahadtu. Au tadullu ala ikhfa'il awal inda tsani. Jadi ketika ada huruf yang tidak berharokat, yang tidak bertanda sukun, dan tidak diberi di sini, tidak diberi tasydid, maka ini menunjukkan ikhfa huruf yang pertama inda tsani kepada huruf yang kedua. Jadi huruf yang pertama ini tidak dibaca jelas. Fala huwa madharun hatta yaqra'uhul lisan wala huwa mudghamun hatta yuqlabu min jinsi talihi. Sawa'an kana hadal ikhfa hakikiyan nahwu min tahtiha. Nah, di sini tidak disebutkan tasydid, maka kita tidak boleh membacanya seperti yang disebutkan tadi adalah idgham kamil. Nah, ini masuknya ke nakis. Nah, disebutkan di sini. Perhatikan. Idgham nakis. Nah, idghaman nakison. Nah, idghaman nakison. Jangan sampai dibaca idghaman kamilan dengan seperti yang pertama. Jadi jangan dibaca min tahtiha. Jangan langsung minta. Nah, au syafawiyan. Jadi bagaimana cara membacanya di sini? Minta, au syafawiyan nahwu ja'ahum bil haqq ala ma jara alaihi ahlul ada min ikhfa'il mim indal ba. Nah, begitu. Kita lanjut, wa tarkibul harokataini, harokatul harf wa harokah adalah alat tanwin sawa'un akana dhammataini au fathataini au kasrataini hakadha. Jadi kalau ini namanya tanwin seperti ini, yadullu ala idhari tanwin nahwu harisun alaikum haliman ghafura wa likulli qaumin had. Wa tatabu'uhuma hakadha. Ya, kalau ada ini perhatikan di sini ada tanwin macam dua. Ada tanwin yang bolak-balik seperti ini, ada tanwin yang bersama ataupun beriringan seperti ini, dan tanwin yang di sini ini adalah tanwin yang simetris, ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau di sini agak miring kepada harokat sebelumnya. Maka apa bedanya ini? Kalau ini yadullu ala idhari tanwin, maka ini disebutkan yang di sini adalah idhar. Harus idhar. Contohnya harisun alaikum haliman ghafura walikulli qaumin had. Ini adalah tanwin yang seperti itu ya, yang simetris lah gitu ya. Kemudian ada juga yang tanwinnya itu beriringan seperti ini ya, seperti dua wawu ini ya. Kemudian ini juga tidak simetris. Ma'a tasydidi tsani. Nah, sementara huruf yang kedua itu ditasydidkan, yadullu 'alal idgham al-kamil. Maka ini menunjukkan kepada idgham atau memasukkan yang sempurna. Contoh, la raufur rahim. La raufur rahim. Ini adalah idgham al-kamil. Mubsiratal litabtagu. Nah, kemudian yauma idzin na'imah. Jadi dimasukkan ke nun ini. Kalau ini raufur rahim dimasukkan ke ra, maka menggunakan tanwin yang seperti ini. Kemudian mubsiratal litabtagu menggunakan tanwin yang seperti ini karena masuk ke lam. Kita lanjut, wa tatabu'uhuma ma'a adami tasydidit tali yadullu 'alal idgham an-nakis. Nahwu rahimu wadud. Ya. Ma'a adami tasydidit tali. Ini enggak ada tasydidnya. Wa anharu wa subula fi jannati wa uyun. Kemudian au alal ikhfa. Nahwu shihabun sakib sira'an dzalik ala kulli syai'in qadir. Fatarkibul harakataini bimanzilati wad'i sukun
'alal harf wa tatabu'uhuma bimanzilati ta'riyatihi yanhu. Jadi kesimpulannya di sini bahwa kalau kalau tanwinnya seperti ini, ya, tanwinnya seperti ini, yang simetris seperti ini, maka ya, idhar, masuknya ke idhar, harus jelas, tanwinnya harus jelas. Haliman ghafuro. Kalau tanwinnya yang seperti ini, miring dengan harokat yang lain, maka ini disebut dengan apa namanya? Disebut dengan al-idgham al-kamil, idgham raufur rahim. Kita lanjutkan. Wa wad min sagiratin badalal harakah atsaniyah minal munawwan aw faqun nun as-sakinah badala sukun ma'a adami tasydidi alba at-taliyah yadullu ala qalbi tanwin. Nah, ini kalau bahasa kita itu ikhfa gitu ya. Au nun miman. Jadi membalikkan tanwin atau nun menjadi mim. Nah, contohnya alimum bidatis sudur. Nah, ini contohnya adalah alimum bidatis sudur. Di sini harokat sukun, harokat domanya 1. Cuman habis itu dikasih mim kecil. Maka mim kecil ini adalah yang akan membalikkan tanwin atau nun menjadi mim. Alimum, berarti di sini tanwinnya dibalikkan menjadi mim. Alimum bidatis sudur jazaa'an bima kanu kiramin bararah ambihum wa min ba'di. Kita lanjut. Wal hurufus saghiratu tadullu ala a'yanil huruf al-matrukah fil masahif al-uthmaniyah ma'a wujubin nutqi bihanahu dzalikal kitabu. Jadi huruf kecil yang menunjukkan ada di situ huruf yang tertinggal tapi harus diucapkan seperti dzalikal kitabu. Nah, di sini ada harokat berdiri ini. Jadi huruf kecil. Nah, ternyata ini disebutkan itu bukan harokat kalau di sini, tapi disebutkan sebagai al-huruf as-saghirah, huruf yang kecil. Berarti ini huruf alif kecil. Dzalikal kitabu. Dawudu. Maka ini wujubun nutqi, harus diucapkan. Yalwuna alsinatahum yuhyi wa yumit inna rabbahu. Nah, ini ada waw kecil, ini ada ya kecil. Berarti ini bukan harokat berdiri, ini namanya alif kecil. Kana bihi basira inna waliyya. Nah, di sini ada waliyallah. Kemudian ilafihim wa kadzalika nunjil. Di sini ada nun. Nunjil mu'minin lanjutannya. Wa kana ulama ud-dabti yulhikuna hadhil ahruf hamra'a biqadri hurufil kitabah al-asliyah. Jadi ulama-ulama dhabat yang menentukan tanda-tanda harokat ataupun tanda baca itu menulis dengan huruf merah. Walakin ta'assara dzalika fil matabi awwala dhuhuriha faktufiya bi tasghiriha. Jadi awal-awal huruf-huruf yang merah ini ditulis, kemudian karena memang dalam pencetakannya itu dirasa kesulitan sehingga faktufiya bi tasghiriha fi dilalah 'alal maqsud bil farqi bainal harfil mulhaq wal harfil asli. Maka huruf-huruf yang awalnya dicetak besar berwarna merah tersebut kemudian dibuat kecil, kana bihi kecil, yaknya untuk membedakan mana huruf yang diikutkan dan mana huruf yang asli. Jadi huruf-huruf yang seperti ini
Kitabuh ini huruf di atasnya ta ini ada huruf alif. Ini bukan harokat fathah, tapi ini huruf alif kecil. Nah, huruf alif kecil ini adalah huruf di sini disebutkan al-harful mulhaq, jadi huruf yang diikutkan. Kemudian wal harful asli, kalau huruf aslinya adalah kaf, ta sama ba. Da, dal, alif, waw. Nah, ini waw kecil ini namanya huruf mulhaq, huruf yang diikutkan. Wal an ilhaqu hadhil ahruf al-humrah mutayassirun walau dubitat al-masahif bil hamrah was sufrah wal khadrah wafqa tafsil al-ma'ruf fi ilmi dabti lakana dzalika salafun soleh. Jadi kalaupun sekarang teknologi sudah canggih, ya nggak apa-apa ditulis dengan warna merah atau warna yang lain. Dzalika salafun solihun makbul, itu nggak apa-apa. Faya baqaddabtu bil launil aswad li annal muslimina i'tadu alaihi. Tapi yang sekarang dibiasakan tetap pencetakannya menggunakan al-launul aswad, menggunakan warna yang hitam, karena orang-orang muslim secara umum sudah terbiasa dengan warna hitam. Wa idza kana al-harful matruku lahu badalun fil kitabah al-asliyah uwila fin nutqi 'ala al-harfil mulhaq la 'ala al-badal. Nahu as-shalah. Nah, ini uwila nutqi 'ala al-harfil mulhaq la 'ala al-badal. Jadi yang dibadal di sini adalah as-sholawah. Kalau tulisannya as-sholawah, tapi ini dibacanya as-sholah. Kamishkah, jadi tidak dibaca kamishkawa, seperti itu. Karena huruf yang tertinggal itu menjadi pengganti dari tulisan yang asli. Tulisan yang asli kamishkatun, asal kata tulisan yang asli adalah as-sholatu. Kemudian di sini ada huruf yang tertinggal. Nah, huruf yang kan harful matur lahu badalun fil kitab. Jadi ada sebagai pengganti tulisan dari huruf yang pertama. Kamishkatun ditulis kamishkawatun, tapi tetap dibaca kamishkatun. Ar-riba wa idistasqa Musa liqaumihi. Kita lanjutkan. Fa in wudi'atis sin fawqa shad fi qoulihi ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsut fil khalqi bastah dalla ala qiraatiha bisin la bisad li hafsin min tariqi syatibiyah. Jadi dengan ketika ada firman Allah wallahu yaqbidu wa yabsut, kemudian di atasnya huruf shad ada huruf sin. Fil khalqi bastah, ini di atasnya huruf shad ada huruf sin kecil yang berwarna merah ini. Dalla ala qiraatiha bisin, maka ini dibaca sin. Maka cara bacanya adalah wa yabsut menggunakan sin. Kemudian fil khalqi bastah tetap menggunakan sin, bukan menggunakan shad. Fa in wudi'atis sin tahta shad dalla ala anna nutqah bis shad ashhar. Nah, kalau sin yang ini sinnya taruh di atas, nah kalau sinnya itu di bawahnya shad, maka dalla ala nutqi bis shad ashhar, maka lebih banyak yang masyhur itu menggunakan shad pengucapannya. Wa dzalika fi kalimah al musaitir. Jadi kalau yang seperti ini dibaca al musaitir karena sin berada di bawah. Kalau sinnya ada di atas, maka sinnya yang menang. Wa yabsutu fil khalqi bastah. Kalau sinnya ada di bawah, maka shad yang menang sehingga dibaca al-musaitirun. Amma kalimatu bimusaitir di surat al-Ghasyiyah, di surat al-Ghasyiyah ada kata bimusaitir. Nah, fa bisad faqat, maka yang dalam surat al-Ghasyiyah ini tetap dibaca shad faqat li hafsin aidon min tariqi syatibiyah. Nah, khusus di surat Al-Ghasyiyah ini karena memang tidak ada tanda sin ataupun shad, maka ini dibacanya dengan shad. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Wa wad'u hadhil alamah. Jadi kalau ada tanda seperti ini, di sini tidak disebutkan ini nama tandanya apa, cuman ditulis aja fauqal harfi yadullu ala luzumi maddihi
maddan zaidan 'alal mad'il asli at-tabi'i. Jadi kalau ada tanda seperti ini, kalau orang Indonesia mengatakan, ada yang mengatakan tanda alis, ada yang mengatakan harokat bendera. Kalau ada tanda seperti itu, maka panjang hurufnya lebih panjang daripada mad tabi'i. Nahu alif lam mim. Jadi lebih panjang dari mad tabi'i. At-tammah. Kalau mad tabi'i at-tammah. Kalau ini karena ada harokat yang seperti ini, maka dibaca panjang. Kuru nih. Si abihim syufa'a gitu. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma bima unzil ala tafsilin yu'lamu fi fanni tajwid. Itu sudah diketahui di pelajaran tajwid yang dasar. Wala tusta'malu hadhil alamah lidilalah ala alifin mahdufatin ba'da alifin maktubatin. Misal amanu. Amanu kama wudi'ah golaton fi ba'di al-masahif. Jadi ada beberapa mushaf yang menurut di pelajaran tajwid ini, ada beberapa mushaf yang salah menggunakan amanu ini, menggunakan tanda harokat yang seperti ini, padahal itu salah. Bal tuktabu amanu bihamzatin wa alifin ba'daha. Jadi menggunakan hamzah dan alif. Kalau di mushaf ini menggunakan hamzah dan alif. Dan alifnya itu adalah alif yang panjang, bukan alif kecil seperti yang di atas. Wa wad'u hadhil alamah tahta harfil badalan minal fathah yadullu 'alal imalah wa hiyal musammah bil imalah al kubra wa dzalika fi kalimati majraiha bi surati Hud. Jadi di surat Hud ada kata majraiha, di bawahnya ada tanda seperti ini. Nah, di sini tidak disebutkan nama tandanya, cuman ya seperti segi empat yang berdiri seperti ini. Maka ini namanya adalah menandakan imalah. Cara membacanya adalah dengan membaca majre. Nah, seperti kita mengucapkan kata remote atau revolusi. Majre, jre. Majreha, bukan majro. Nah, bukan majri, bukan majro, bukan majri, bukan majru, tapi majre. Seperti kata remote atau revolusi. Wawat unutkil madhkurah. Wawat unutkil nuktatil madhkurah fauqa akhiril mim kubailan nun al-musyaddadah min qawlihi ta'ala ma laka la ta'manna yadullu 'alal ismam. Nah, ini dikatakan ismam. Nah, di sini ada an-nuktah al-madhkurah fauqa akhiril mim. Akhiril mim kubailan nun. Jadi ada namanya di sini titik yang disebutkan sebelum akhirnya mim. Nah, ini seperti ini. Lebih kecil lagi. Alal ismam. Nah, ini menunjukkan namanya adalah ismam wa huwa dhammus syafatain, yaitu yang dinamakan ismam adalah monyongkan atau menggabungkan asyafatain kaman yuridun nutqah bid dhammah, seakan-akan ingin mengucapkan dhammah. Isyaratan ila annal harokatal mahdufatah dhammatun, sebagai isyarat bahwa harokat yang dihapus itu adalah dhammah. Min ghairi an yadhhara lidzalika atharun fin nutqi, tapi tidak ada bekas dari pengucapan huruf dhammah tersebut. Jadi jangan dibaca malakala ta'manuna. Tetap harus ada manuna, u-nya dihilangkan. Jadi tetap bibir itu mengisyaratkan huruf dhammah, tapi tidak ada suara dhammah sama sekali. Malakala ta'manna manna. Jadi bukan murni la ta'manna. Nah, kalau dibaca murni la ta'manna, malakala ta'manna itu. Tapi ini menggunakan
bibir yang mengucapkan huruf dhammah tapi tidak ada suara. Malakala ta'manna manna. Karena di sini ada nun bertasydid, maka gunnah. Malakala ta'manna manna, seperti itu. Fahadhil kalimah mukawwanatun min fi'lin mudhari'. Nah, ini penjelasannya bahwa fi'il yang barusan la ta'manuna itu adalah fi'il mudhari' marfu' akhiruhu nunun matmumatun. Li'anna la nafiyah wa fi maf'ulin bihi awwaluhu nunun fa asluha la ta'manuna. Jadi asal dari kata la ta'manuna tadi adalah la ta'manuna binunaini, dengan dua nun, la ta'manuna. Wa qad ajma'a kutabul masahif ala rasmiha binunin wahidin. Maka ulama Rosem bersepakat untuk menuliskan dengan satu nun. Nah, seperti ini. La ta'manna, dibaca la ta'manna, satu nun, asalnya adalah ta'manuna. Wa fiha lil qurra al ashrah ma'ada Aba Ja'far wa Jahani. Ahaduhuma al ismam. Wa qad taqaddama wal ismam huna muqarinun li sukunil harfil mudgham wa thanihima al ikhfa wal muradu bihi an-nutqu bi thulutsai al harakah al madmumah wa ala hadha yahdhabu minan nun al-ula. Nah, ini pembahasan dari untuk qiraah syabah untuk lanjutannya. Biha thulutsu harakatiha wa yu'rafu dzalika kulluhu bitalaqi wal ikhfa muqaddamun fil ada. Ini kalau sudah masuk ke qiraah selanjutnya. Wa qad dubitat hadhil kalimah dabtan salihan likullin minal wajahin as-sabiqain. Wa wad'un nutqati bidunil harakah makan al-hamzah yadullu ala tashilil hamzah baina wa huwa huna an-nutqu bil hamzah bainaha wa bainal alif. Jadi di sini ada cara pengucapan antara hamzah dan alif. Wadzalika fi kalimati ahajamiyun. Nah, di sini ada wadzalika fi kalimati ahajamiyun, maka di sini binutqu bil hamzah bainaha wa baina al alif, antara hamzah dan alif. Fi surati Fussilat, maka cara membacanya bukan dibaca hamzah a jamiyun, juga bukan dibaca jamiyun, tapi bainaha wa bainal alif, bainal hamzah wal alif. Jadi kalau a itu hamzah itu a, kalau ha itu ha itu a, kemudian ha, kemudian antara a dan ha tadi menjadi aha jamiyun. Kita lanjutkan wawat uraq sisot sogiroh hakada. Jadi kalau ada kepalanya sod seperti ini yang kecil, fauqa alifil wasli wa tusamma aidan hamzatul wasl. Maka hamzatul wasl di sini diambil huruf sodnya kemudian dijadikan sebagai tanda. Ini huruf sod, ternyata ini huruf sod kecil menggunakan khotik ini. Yadullu ala sukutiha waslan idza kana fi awalil kalimah wa sukutiha waslan wa waqfan idza kanat fi wasatil kalimah. Itu kalau di hamzatul wasl. Wa dairah al muhallah allati fi jawfiha raqmun yadullu bihayatiha ala intihai al ayah wa bi raqmiha ala adadi tilkal ayah fi surah nahwu inna a'tainakal kautsar. Jadi ada lingkaran kemudian di dalamnya ada huruf, maka ini menunjukkan nomor dari huruf tersebut. Wala yajuzu wad'uha qoblal ayah albattah. Maka nomor seperti ini tidak boleh diletakkan di awal ayat. 1 misalnya, kemudian inna a'taina. 2 fasolli rabbika. Jadi inna a'taina kal kautsar 1, fasolli rabbika wanhar 2, dan seterusnya. Qabla al-ayah al-battah falidzalika la tujadu fi awail suwar wa tujadu daiman fi awakhiriha. Maka kita tidak menemukan di Quran yang di depan ayat itu kemudian ada nomor. Jadi nomor itu tetap di belakang ayat. Wa wad'u khattin ufuqiyyan fawqa kalimatin yadullu ala mawjibis sajdah wa fawad'u hadhil alamah, seperti tanda ini
ya sebut saja tanda kubah ya, ba'da kalimatin yadullu ala wa maudi'i sajdah nahu walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka dengan ada tanda seperti ini namanya disebut ayat sajdah, disunahkan untuk melaksanakan sujud sajdah. Wa wad'u harfis sin fawqal harfil akhir fi ba'dil kalimat yadullu ala sakti ala dhalikal harf fi hali waslihi bima ba'dahu saktatan yasiratan min ghairi tanaffus. Jadi ini namanya saktah. Warada an Hafs an Hasim as-sakat bila khilaf min tariqis syatibiyah ala alif iwaja. Ada di surat Al-Kahfi ini ada kata iwaja, itu berhenti tapi tidak bernafas. Berarti bedanya dengan wakaf. Kalau wakaf itu berhenti kemudian bernafas, kalau sakta ini enggak bernafas. Nah, kemudian wa alifin marqadina bi surat Yasin. Jadi di surat Yasin ada kata marqadina, itu berhenti tanpa mengambil nafas, kemudian lanjut pada ayat berikutnya. Marqadina hadza. Kemudian wanun min man rok bisuratil qiyamah man rok. Jadi di sini ada huruf sin disebut sebagai saktah. Cara membacanya adalah man, kemudian diam sejenak, kemudian ro. Tapi tidak lama-lama. Man rok. Kemudian walam, ada juga di atasnya lam, ada sin, maka disebut saktah. Kalla bal, ini di surat Al-Mutaffifin. Bal rona, dibaca bal berhenti sebentar rona, jangan dibaca bal rona. Wa yajuzu fiha maliyah bi suratil haqqah wajhani ahaduhuma idharuha ma'as sakti. Kalau yang di maliyah ini boleh ada dua bacaan. Pertama diidharkan dengan saktah maliyah halakah. Wa tsaniha idghamuha fil ha'il lati ba'daha fi lafdi halakah. Jadi bisa diidgham maliyah halakah, seperti itu, idghaman kamilan. Wa dzalika bi tajridil ha'al ula minas sukun ma'a wad'i alamati tasydid alal ha' ats-tsaniyah. Jadi boleh dibaca maliyah halakah, jadi saktah. Yang kedua boleh juga dibaca maliyah halakah. Wa qad dubita hadzal maudi ala wajhil idhar ma'a sakt li'annahu huwa alladhi 'alaihi aktsaru ahli al-ada' wa dzalika biwad'i alamati sukun 'alal ha' al-ula ma'a tajridil ha'. Ini penjelasan yang barusan. Wa wad'u harfi sin 'ala ha' maliyah lidalalati 'ala as-saqt 'alaiha saktatan yasiratan biduni tanaffus li'anna al-idhar la yatahaqqaqu waslan illa bisakti. Jadi memang di sini maliyah halakah saktatan yasiratan biduni tanaffus li'anna al-idhar la yatahaqqaqu waslan illa bisakti. Jadi kalau mau diidharkan itu tidak bisa kecuali dengan saktah, maliyah halakah. Wa ilhaqu wawin saghiratin ba'daha dhamiril mufrad al-ghaib idza kanat matmumatan yadullu ala silati hadzal ha' biwawin lafdhiyatin fi halil wasli. Wa ilhaqu ya saghirah mardudah ila khalfin ba'da ha'in ad-dhamir al-madhkur idza kanat maksuratan yadullu ala silatiha biya in lafdhiyatin fi halil wasli aidan. Ini terkait dengan wasal ini ya. Wa takunu hadhihi silah bi nau'aiha min qabailil mad at-tabi'i wa idza lam yakun ba'da hamzah fatamad bi miqdari harakatain nahwu qauli ta'ala inna rabbahu kana bihi basira. Jadi di sini wa ilhaqu wawin saghiratin, ada wawu di sini yang kecil. Ba'daha il mufrad ghaib idza kanat ma'munatan yadullu ala silati hadzal ha biwawin lafdhiyatin fi halil wasli. Jadi ketika diwasal menggunakan inna rabbahu kana. Ketika wasal dibaca inna rabbahu kana, dibaca dua harokat.
Tapi kalau tidak tidak dilanjutkan di waqaf misalnya, maka dibaca inna rabbah. Ya, kalau dilanjutkan inna rabbahu kana bihi basiro. Bihi di sini juga dibaca panjang 2 harokat kalau disambung dengan basiro. Kalau tidak disambung inna rabbahu kana bih. Nah, seperti itu. Harokatain yang disebutkan di sini. Kemudian watakunu min qabailil mad al munfasil idza kana ba'da hamzun fatudau 'alaiha alamatul mad wa tumaddu bi miqdari 4 harokat au khamsin. Jadi mad munfasil, mad jaiz munfasil itu 4 atau 5 harokat. Contohnya wa amruhu ilallah. Kemudian walladzina yasiluna ma amarullah. Sini setelahnya karena ada hamzah. Wal qaida an Hafsun an Hasim yasilu kullaha in dhamirin lil mufrad lal ghaib bi wawin lafdiyatin idza kana madmunatan wa ya in lafdiyatin idza kanat maksuratan bi syarti an yataharraka ma qabla hadhil ha wa ma ba'daha wa qad ustuthniya min dzalika ma yati. Nah, tapi di sini dhamir yang barusan panjang itu dibaca panjang itu ada pengecualian. Yang pertama al-ha fi lafdhi yardahu fi suratiz zumar fa inna Hafsun dhammaha biduni silah. Yardahu di sini tidak menggunakan seperti yang sebelumnya. Seperti yang sebelumnya di sini menggunakan wawuh kecil. Ini tanda di sini tidak. Maka ini dibaca pendek yardahu. Kemudian al-ha fi lafdhi arjih juga sama fi surati al-a'raf wasyu'ara fa innahu sakkanaha disukunkan. Kemudian al-ha fi lafdhi fa'alqih fi surati naml fa innahu sakkanaha aidan. Fa'alqih bukan fa'alqihi. Kemudian wa idza sakana ma qablaha id-dhamir al-madhkurah wa taharraka ma ba'daha fa innahu la yasiluha illa fi lafdhi fihi fi qoulihi ta'ala wa yakhlud fihi muhana. Jadi di sini kalau ada fihi kemudian ada ya, ini dibaca fihi muhana. Ini pengecualian kalau yang seperti ini. Amma idza sakana ma ba'da hadhihi al-ha sawa'an kana ma qablaha mutaharrikan aw sakinan fa innal ha la tusalu mutlaqan li alla yajtami'a sakinani nahu qawlihi lahul mulk. Nah, kalau di depannya ada sukun ini tidak dibaca panjang, tidak ada wawunya. Lahul mulk wa atainahul injil fa anzalna bihil ma. Jadi tidak ada wawunya atau ya-nya. Ilaihil masir. Dhamirnya tidak ada di sini karena di depannya ada sukun. Ini seperti ini penjelasan. Amma idza sakanah ma ba'da hadilha, jadi sukun. Ini pengingat idza dakhalat hamzatul istifham ala hamzatul wasal ad-dakhila ala lam ta'rif jaza li Hafsin fi hamzatul wasal wajhani ahaduhuma ibdaluha alifan ma'amad al-musyabbah ay bi miqdari siti harokat. Kalau dipanjangkan itu menjadi 6 harokat. Wa thaniha tas'iluha baina ay bainaha wa bainal alif ma'at al-qasr wal muradu bihi adamul mad aslan. Wal wajhul awwal muqaddamun fil ada wa jara alaihi ad-dabtu. Jadi ini kalau terangan yang ada di sini. Kalau hamzah itu ada hamzah yang istifham masuk kepada hamzatul wasal ala lam ta'rif jaza li Hafsin fi hamzatul wasal. Ada 2 cara bacanya. Pertama ibdal alif ma'al mad al musyabbah ay bi miqdari siti harokat. Nanti ada penjelasan berikutnya. Wa qad warada dzalika fi 3 kalimat fi sitti mawadi'ah minal Qur'an. Nah, ini penjelasan berikutnya yang dari barusan. Pertama adzakaroin, maka di sini disebutkan di sini adalah menggunakan siti harokat. Yang pertama ibdaluha alifan ma'al mad al musyabbah ay bi miqdari siti harokat. Jadi kita ada 2 cara membaca di sini. Pertama adalah
dibaca siti harokat, dibaca 6 harokat. Adzakaroin fi maudhi'ihi bi suratil an'am. Jadi surat al-an'am ada di situ. Kemudian yang kedua al-ana. Kemudian Allahu Qul Allahu adina lakum. Ini di surat Yunus. Kemudian Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, di sini cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua di sini tashiluha bainah ay bainaha wa bainal alif ma'al qasr wal muradu bihi adamul mad aslan. Jadi bisa ditashil kul adzakaroin. Jadi tashiluha baina ay bainaha wa bainal alif ma'al qasr wal muradu bihi adamul mad aslan. Jadi tidak ada mad sama sekali ini dinamakan adzakaroin. Tidak ada mad adzakaroin, kemudian al-ana Allah. Karena di sini adamul mad disebutkan di sini adalah bainaha wa bainal alif ma'al qasr wal muradu bihi adamul mad, tidak ada mad sama sekali. Jadi cara yang kedua adalah dibaca adzakaroini al-ana Allah. Karena dibaca bainaha wa bainal alif. Kemudian wal wajhul awwal muqaddamun fil ada. Tapi cara baca yang pertama itu yang lebih di menjadi keumuman para ulama qiraat. Jadi dibaca adzakaroin. Artinya dengan belajar seperti ini, ketika nanti ada orang membaca tidak panjang, misalnya menggunakan adzakaroin al-ana Allahu, maka di sini ada keterangannya juga. Jadi kita jangan langsung menyalahkan. Ternyata di sini ada tashilnya. Jadi tashil jadi adzakaroin al-ana Allah, seperti itu. Kemudian kama yajuzul ibdal wa tashil li baqiyatil qurra fi hadhil mawadi wa qad ikhtasah Abu Umar wa Abu Amr wa Abu Ja'far bihadainil wajhaini fi qawlihi ma ji'tum bihi siyar bi surati Yunus ala tafsil fi kutubil qiraat. Kemudian yang fi suratir Rum waradat kalimah dha'f majrurah fi maudhi'aini mansubah fi maudhi'in wahid. Wadzalika fi qoulihi ta'ala Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Wa yajuzu li hafad fi hadhihi al-mawadi' ats-tsalatsah wajhani. Jadi ada dua cara membaca. Pertama fathud dhat wa tsaniha wa dhammuha wal wajhani al-maqru'un bihima wal fathu muqaddamun fil adad. Tapi lebih masyhur tuh dibaca fathah. Jadi dhaf bukan du'f. Ini fi kalimati ataniya fi suratin Naml. Dari surat Naml ada kata ataniya wajhani li habsin waqfan. Jadi ketika waqaf itu ada dua cara membaca. Yang pertama itsbatul ya sakinatan, ya-nya disukun. Jadi dibacanya atani. Wa tsaniha hadfuha ma'al waqaf 'ala nun sakinatan. Yang kedua ya-nya dihilangkan, kemudian waqafnya di nun bersukun menjadi atan. Jadi cara membaca yang pertama adalah atani, yang kedua atan. Amma fi halil wasli fatathbutul ya maftuhatan. Nah, kalau disambung maka tetap dibaca ataniyah. Perbedaannya kalau waqaf. Begitu juga kalimat salasila fi suratil insan wajhani aidon waqfan. Jadi kata salasila itu kalau diwaqaf ada dua cara membaca. Pertama itsbatul alif al-akhirah, bisa dibaca salasila. Wa tsaniha hadfuha ma'al waqaf 'ala lam sakinatan. Yang kedua boleh waqaf di lam menjadi sukun. Jadi dibaca salasil boleh, dibaca salasila boleh. Amma fi halil wasli fatuhdaful alif. Kalau diwasal baru alifnya hilang. Salasila wa aglala wa sa'ira, kan seperti itu. Demikian ini adalah tajwid dari Al-Quran
Utsmani yang merupakan versi dari Al-Quran yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama Rosem. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita agar bisa membaca Quran Utsmani seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.